lanjut dulu Ustaz ya, belum ada. Ya, Nanti baik. di sesi berikut. Silakan Ustaz. Baik, jadi paragraf ini kita simpulkan bahwa menyimak dengan baik itu adalah hal yang diperintahkan untuk mencari ilmu ya. Jadi ilmu itu hukumnya wajib, tadi mencari ilmu hukumnya wajib mulai dari ayunan sampai ke liang lahat. Itu adalah bahasa kiasan bahwa Islam itu mengharuskan pemeluknya ya, untuk mencari ilmu agama mulai dari ayunan sampai ke liang lahat. Jadi seluruh hidupnya harus mencari ilmu. Yang kedua, mencari ilmu itu lebih penting ya, mencari ilmu agama itu lebih penting daripada sekedar makan. Kalau makan aja sekali atau 2 kali atau 3 kali sehari, tapi kalau ilmu agama itu setiap hembusan nafas ini kita butuh ilmu ya. Yang ketiga, dengan ilmu kita akan tahu mana baik, mana buruk, mana salah, mana benar, dan mana yang harus dilakukan didahulukan, mana yang tidak didahulukan. Yang keempat, ilmu itu akan membedakan, akan mengangkat derajat yang memilikinya dan akan menjatuhkan bagi orang yang tidak punya ilmu tadi ya. Nah, yang kelima bahwa bab dalam mencari ilmu yang paling penting di sini adalah di samping niat ini adalah husnul istimai. Jadi bab menyimak dengan sungguh-sungguh. Di menyimak sungguh-sungguh ini adalah mendengarkan, konsentrasi penuh di sini, melihat ya kepada yang menyampaikannya ya, dan kemudian menghindari kesibukan-kesibukan yang lainnya baik dalam hal jawarih wal batin ya. Jadi anggota badan tubuh kita konsentrasi melihat siapa yang menyampaikan ya. Jadi misalnya kalau kebetulan pakai Zoom, maka meskipun ada yang mematikan videonya, maka kita kalau kita pengen dapat ilmu harus sungguh-sungguh ya, melihat ya. Makanya saya sarankan semua harus dibuka ya, jangan dimatikan ininya ya, videonya ya. Karena ini bagian dari konsentrasi ya. Dan pikiran kita itu harus mengikuti, jangan sampai pikiran yang ke yang lain ya. Misalnya pikiran kita, oh nanti habis ini apa, jangan. Sekarang ya. Karena itu bagian daripada khusyuknya ibadah tolabul ilmi. Ya kayak kita sholat aja lah. Allahu Akbar ya, gitu kan harus khusyuk, harus serius. Jadi anta butullaha ka'annaka tarahu fa ilam tastatik fa innahu yaraka ya. Anta butullaha, engkau beribadah kepada Allah, ka'annaka tarahu, seolah-olah engkau melihatnya, melihat Allah, seolah-olah ya. Dan kalau tidak bisa fa innahu yaraka, dan sungguhnya Allah melihatmu ya. Maka apa yang harus kita lakukan di sini adalah kita harus khusyuk ya. Khusyuk ini ada bab ibadah mahdoh kayak sholat, puasa, ini khusyuk ya, kayak puasa juga sama sebenarnya, harus khusyuk. Khusyuknya puasa apa? Menghindari perkara-perkara yang bisa membatalkan puasa ya, membatalkan baik dohir maupun batin. Membatalkan dohir itu apa? Jangan sampai makan, atau jangan sampai bersendagurau ya, membicarakan ghibah, fitnah. Kalau fitnah, ghibah itu membatalkan pahala puasa ya. Kalau puasa itu yang dohir itu adalah kita mendekati sesuatu yang dilarang ya, yang dilarang. Iya, nggak apa-apa kalau jaringannya buruk, videonya dimatikan tapi bisa mendengarkan, nggak apa, itu kondisi ya. Nah, kemudian yang terakhir dalam bab ini adalah konsentrasi ini kita mendengarkan dan melihat agar fahmi dalika minal ikbali bi'ainika man yuhaditsu bidzalika, yakni kita bisa faham dan menerima dengan kesungguhan dari man, siapa saja, yuhaditsu bidzalika, yang membicarakan itu, artinya yang menyampaikan ke ustadznya atau ke mubaliknya, dan kita dengar serius ya. Autang duru fi kitabin, atau melihat kitabnya. Kalau ada kitab kita melihat kitabnya.
yastamilu ala dzalika, maka kitab yang meliputi atas itu semua, waqad dhaminallahu subhanahu wa ta'ala, dan sungguh Allah akan memberikan jaminan liman ahsanal istimai, kepada orang-orang yang bersungguh-sungguh untuk mendengarkan bab thalabul ilmi ini, ayah sulalahu, maka dia akan sampai kepadanya, kepada orang yang sungguh-sungguh tadi itu, al-itti'adhu, yakni pelajaran-pelajaran hikmah dan ilmu tadi itu, wal intifa'u, dan perkara-perkara yang mendatangkan manfaat, yakni hasil daripada ilmu tadi itu, bimastama'alahu, dikarenakan dia mendengarkan ketika dia mencari ilmu tadi, lahu, bagi dia, bagi pencari ilmu tadi itu, wa asgha ilaihi, maka dia akan memperhatikan dengan sungguh-sungguh. Faqala ta'ala, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, inna fi dzalika la dzikra liman kana lahu qalbun aw alqas sam'a wa huwa syahid. Ya, dalam surat Al-Qaf surat ke-50 ayat ke-37 ya. Inna fi dzalika, maka sesungguhnya dalam hal yang demikian itulah dzikra, merupakan peringatan, liman, bagi siapa saja, kana lahu, yang memiliki baginya itu, qalbun, itu hati, au alqas sam'a, atau orang yang menggunakan pendengarannya, wa huwa syahid, dan dia menyaksikan. Jadi dalam surat Al-Qaf ini ayat ke-37 ini Allah sampaikan bahwa orang yang menggunakan akalnya, akal ini bisa hati ya, pikiran ya, dan digunakan untuk merenungi, untuk berkonsentrasi, mengambil hikmah dari pelajaran ilmu agama, maka Allah kasih keutamaan-keutamaan yang ini ya, berupa pelajaran. Jadi dia mudah mendapatkan pelajaran. Yang kedua, mendapatkan manfaat ya terhadap apa yang dia dengarkan. Makanya nanti hasilnya beda. Taruhlah misalnya ya, satu jamaah itu misalnya di masjid itu ya, satu pengajian itu isinya 100 orang misalnya ya. Karena konsentrasinya beda-beda, kesungguhannya beda-beda ya, maka hasilnya juga beda-beda. Persis kayak sholat. Sholat itu masing-masing orang tingkat khusyuknya juga beda-beda. Kemudian niatnya juga beda-beda. Kemudian kesungguhannya juga beda-beda, maka pahalanya juga beda-beda ya. Maka ini yang harus kalian perhatikan, bahwa kesungguhan, niat, dan aktivitas itu akan menentukan hasilnya ya. Jadi kalau kita sungguh-sungguh, Allah kasih yang namanya al-itti'adhu, yakni pelajaran, wal intifa'u, dan manfaat ya. Jadi mudah mengingat, mudah hati. Jadi kalau kita sungguh-sungguh itu, ilmu itu akan membekas di dalam jiwa kita dan akan menjadikan pemandu dalam hidup kita ya. Ini yang sering saya sampaikan ke semuanya, entah itu anak-anak saya, jamaah saya, dan orang-orang yang ini ketemu dengan kita sampaikan, sungguh-sungguhlah kalian dalam mencari ilmu. Karena kalau kita sungguh-sungguh itu, Allah kasih yang namanya berkah ya. Jadi kita diingatkan oleh Allah, dijaga oleh Allah. Al ilmu nurun, ilmu itu cahaya ya. Cahaya. Kalau kita maksiat, maka ya akan berkurang. Dalam ayat tadi itu maksudnya inna fi dzalika, maksudnya dalam peristiwa tadi itu, dalam kesungguhan tadi itu, jadi sungguh-sungguh mendengar, sungguh-sungguh menyimak, sungguh-sungguh memperhatikan kepada para penceramah atau yang menyampaikan tadi itu, ustadznya, maka Allah kasih itti'adhan liman kana lahu aqlun. Allah kasih pelajaran kepada siapa saja yang memiliki akal. Akalnya digunakan, jadi merenungi, mendengarkan, sungguh-sungguh. Ngantuk itu biasa ya. Saya dulu tuh tiap pagi malah habis subuh langsung ngaji, coba bayangkan ya. Kita sungguh-sungguh meskipun tidak langsung ngerti ya, tetapi nanti suatu saat Allah kasih berkah ya. Ya memang tidak langsung, tapi nanti ya. Nah berkahnya apa? Berkahnya itu kita bisa memahami segala sesuatu dengan gampang. Itu satu kalau ilmu. Yang kedua, Allah kasih kepada kita itu jalan hidup yang jelas ya. Yang ketiga, Allah kasih kemudahan segala kesulitan ya. Yang namanya manusia pasti semua sulit lah ya.
maka Allah kasih jalan yang gampang. Itu berkahnya mencari ilmu, ya. Makanya harus serius nih. Yang kedua, wa alqa sam'ahu ila mau'idati. Yang kedua adalah menggunakan pendengarannya untuk mau'idah, ya, kepada nasihat-nasihat. Jadi ketika saya ngasih nasihat ini, tolong dengarkan baik-baik dan serius, ya. Jangan sampai dikalahkan oleh ngantuk, jangan sampai dikalahkan oleh kesibukan lain, jangan sampai dikalahkan oleh yang anak istri dan seterusnya, ya. Kalau sampai bisa dikalahkan oleh anak istri, berbahaya ini. Karena ini mencari ilmu penting, ya. Makanya harus ditata, hidupnya harus ditata. Waktunya ngaji, waktunya lain-lain. Makanya ini saya nggak suka kalau Zoom ini. Nanti kapan-kapan kita harus inilah. Sebab kalau Zoom ini biasanya terganggu oleh keluarga, oleh anak, oleh istri. Ini nggak serius, ya. Ya, ini karena kondisi aja kita pakai Zoom, ya. Nanti suatu saat harus offline, ya, biar tidak Zoom terus. Ya, kalau offline kan bisa saya lihat ini ada yang ngantuk nggak, ini tegur, ya. Nah, ini penting karena memang manusia itu sukanya pada yang enak-enak saja, ya. Yang enak-enak itu yang nyaman-nyaman saja. Jangan-jangan sampai dengarkan ini sambil tidur, jangan, ya. Kalau kalian mendengarkan mau'idah, ya, mau'idah dari siapapun, dari guru siapapun, harus serius, ya. Meskipun itu lewat YouTube atau lewat Google, itu harus serius, jangan sampai santai-santai, jangan sampai cuman iseng-iseng. Bahaya kalau iseng-iseng. Ilmu itu nggak ada iseng-iseng itu. Santai-santai itu nggak ada, ilmu santai-santai itu nggak ada. Nanti hasilnya juga santai-santai nanti. Yang terakhir, wa huwa hadirul akli, ya, itu. Dan dia menghadirkan akal. Jadi kalau mendengarkan serius terhadap ila mau'idatin, ya, wa huwa hadirul akli, dan menghadirkan akalnya harus dihadirkan, ya. Ini kuncinya supaya nggak ngantuk, ya. Kalau orang ngantuk itu akalnya nggak digunakan, artinya seriusnya kurang, itu biasanya ngantuk itu. Kalau akalnya digunakan serius, itu pasti ngantuknya akan hilang, ya. Baik, silakan saya buka pertanyaan kalau ada yang tanyakan. Ya, bentar. Oke, ini Ustaz, ada pertanyaan. Pertama, bagaimana kedudukan ilmu di luar ilmu agama seperti ilmu teknik, sementara peradaban dan kemuliaan umat diraih tidak hanya dengan ilmu agama, tapi dengan ilmu-ilmu dunia juga. Itu Ustaz, yang pertama. Yang kedua, bagaimana menjaga keistiqomahan dalam berbagai aspek kehidupan, terutama dalam menuntut ilmu, tidak binafs. Itu Ustaz. Sebentar, itu dua pertanyaan. Silakan Ustaz. Baik, saya jawab yang pertanyaan pertama. Nanti tolong pertanyaan kedua itu disimpan dan disampaikan lagi, ya. Nanti untuk bisa menjawab dengan baik. Saya yang jawab yang pertama dulu. Ya, jadi ilmu agama ini hukumnya wajib, ya. Sedangkan ilmu-ilmu yang di luar agama itu hukumnya tidak wajib. Tidak wajib itu artinya mubah. Ya, mubah, boleh dipelajari, boleh tidak. Sedangkan kalau dipelajari tujuannya untuk kebaikan, itu menjadi sunnah. Ya, ini makanya pentingnya ngerti di sini, ya. Anda tidak wajib mempelajari teknik insinyur atau engineering atau manufacturing atau misalnya yang lain-lain, kesehatan dan sosial, itu tidak wajib. Yang wajib adalah ilmu agama, ya. Dan ilmu agama itu karena pentingnya maka dia harus dipelajari. Apa itu? Mulai keimanan, akidah, ya. Kemudian yang meliputinya semuanya, ya. Akidah itu kan luas juga, ya. Qadar dan qadar, takdir Allah, kemudian ilmu-ilmu yang makrifat, hakikat Allah dan seterusnya, itu dipelajari. Kemudian yang kedua ilmu syariat, ya. Dan ilmu syariat ilmu fikih, ilmu usul fikih dan seterusnya, ya. Atau kalau orang awam itu perkara-perkara yang mendekatkan dia pada Allah, keimanan pada Allah, ya, itu harus dipelajari. Ya, termasuk hal ini adalah sirah nabawiyah, kemudian kisah-kisah para sahabat, ya, tentang ilmu Al-Qur'an. Ya, ilmu Al-Qur'an ini adalah ilmu kalamullah, ya.
firman Allah, yakni yang menguatkan iman kita. Ilmu hadis itu hukumnya wajib. Wajib itu harus dilakukan, kalau tidak dosa ya. Karena ini menyangkut perkara-perkara hidup. Ya. Nah, kalau sudah itu dilakukan terus-menerus ya, memang tidak langsung banyak langsung ya, apalagi kita mungkin sadarnya baru ya. Sadarnya baru berumur 30 atau 40, maka tetap lakukan aja. Ya, ini karena hidup ini kan terus-menerus ya. Ini misalnya sekarang belajar tentang sholat, tentang ibadah haji. Ibadah haji kalau pas waktu naik haji, menjelang naik haji ini belajar ibadah haji. Belajar bab puasa ketika menjelang puasa, misalnya setengah bulan mau puasa, udah belajar aja. Atau puasa sunnah berarti mau ini belajar. Nah, kemudian kalau sholat juga demikian, ketika tiap hari sholat belajar ilmu sholat, toharat dan seterusnya ya. Nah, ketika kita bicara tentang ilmu-ilmu selain ilmu Islam, jadi misalnya ilmu-ilmu yang menyangkut duniawiyah yang saya sebutkan tadi, misalnya ilmu pendidikan, ilmu kesehatan, engineering, itu maka itu hukumnya mubah. Mubah itu tidak dapat pahala juga tidak dapat dosa. Artinya biasa-biasa aja. Ya. Nah, ketika kita menentukan dan itu untuk ngambil dunia, misalnya saya ngambil insinyur misalnya, teknik sipil atau teknik penerbangan. Kita gunakan pertama untuk mencari nafkah, yang kedua untuk kemaslahatan umat, sehingga kita bisa berkarya. Ya, misalnya teknik perkapalan ya, kita bisa membuat kapal ya, yang kapal itu digunakan untuk dakwah. Nah, itu baru menjadi sunnah gitu loh. Jadi Anda misalnya atau kita masuk ke kedokteran itu enggak jadi masalah, maksudnya itu mubah, hukum asalnya itu mubah. Tapi ketika kita menjadi dokter dan kita pengen bahwa dengan ilmu kedokteran dan ini kita buat untuk kemaslahatan umat, misalnya kita membangun rumah sakit gratis, nah ya itu bisa, itu menjadi sunnah, menjadi baik, menjadi berkah ya. Misalnya ini contoh ya dokter begitu. Kalau saya pribadi itu contoh, misalnya kita masuk dunia pendidikan ya, dunia pendidikan jadi guru ya, kebetulan kita pengen jadi guru. Nah, ilmu ya kalau kita ngaji kan dari kecil ya. Nah, ketika kita masuk jurusan sarjana pendidikan, maka kita gunakan untuk mendidik masyarakat supaya mereka punya pendidikan gratis, dan kita sudah buat sekolah. Jadi saya sudah buat sekolah gratis. Ya, memang saya punya cita-cita dari dulu itu memberikan manfaat kepada masyarakat untuk sekolah gratis. Saya sudah buat madrasah gratis itu tahun 88 ya. 88 pada saat itu saya masih SMA ya, 88. Nah, kemudian di zaman sekarang kita sudah membuat, alhamdulillah kita sudah membuat sekolah SMP dan SMA gratis di Jakarta. Ya, lokasinya di Bekasi, lokasinya dekat Jakarta Timur ya. Ya itu, dan kita pengen membuat lagi ya. Jadi kalau misalnya Jagakarsa ini pengen sekolah gratis, mari kita bareng-bareng membuat ya. Untuk anak-anak kita, orang-orang yang tidak mampu ya, itu bisa sebenarnya. Background saya sendiri adalah pendidik ya. Jadi tinggal butuh Pak Wid atau bos nasi kebuli ya. Kalau pengen mau ya sudah. Karena kita sudah pernah membuat, jadi gampang ya. Nah, itu ya. Nah, kalau sudah kita niatkan begitu, itu menjadi sunnah, pahala kebajikan ya. Itu. Nah, perkara-perkara yang selain ilmu-ilmu Islam tadi itu sebenarnya penunjang, bukan keutamaan. Itu penunjang saja. Makanya dulu para sarjana-sarjana muslim itu ketika pertama kali yang dipelajari Al-Quran dulu. Jadi Al-Quran itu diselesaikan pada saat 0 tahun sampai sekitar 10 tahun atau paling lama 15 tahun lah ya. Umur 15 tahun sudah hafal Quran ya. Kemudian hadis ya, kemudian tarikh, kemudian bahasa Arab, kemudian usul fikih. Nah, begitu kuliah itu terserah mau ngambil jurusan apa, jurusan astronomi, jurusan biologi, jurusan fisika, jurusan kedokteran, jurusan engineering, jurusan antariksa, jurusan geologi, ya antropologi. Ya, tapi mereka sudah hafal Quran, sudah ngerti Al-Quran, ngerti usul fikih.
akhirnya jos. Jadi mereka tahu bahwa ilmu-ilmu umum itu bisa digunakan untuk kemaslahatan manusia. Ilmu kimia ya. Itu bapak-bapak kedokteran Islam juga banyak. Bapak Imam Syafi'i ya, saya cerita Imam Syafi'i ya. Imam Syafi'i itu terkenal ilmu fikih ya. Pendiri mazhab Syafi'i, tapi beliau itu menguasai ilmu kedokteran. Ya, coba bayangkan. Jadi kalau beliau ditanya ini obatnya apa, beliau bisa jawab. Ya, beda dengan orang sekarang, kedokteran nggak ngerti fikih, orang fikih nggak ngerti kedokteran. Nah ini salah, pendidikan sekarang itu salah, menjadikan bodoh. Ya kuliah di zaman sekarang itu menjadikan bodoh. Mohon maaf ini saya terus terang ya, saya sampaikan terus terang ya. Kalau dalam Islam enggak, dalam Islam itu belajar itu seumur hidup. Jadi seorang ustadz itu bisa mengerti ilmu kedokteran karena kenapa? Karena bisa dipelajari. Ya. Jadi nggak ada sesuatu yang sulit itu nggak ada. Ya. Asalkan kita sungguh-sungguh itu kita bisa menguasai ilmu-ilmu. Misalnya kita bahasa Inggris nih ya, bisa menguasai bahasa Arab, bisa menguasai ilmu ekonomi, bisa menguasai ilmu politik, bisa menguasai ilmu macam-macam. Ya itu bisa. Gitu loh. Ya jadi itu rumusannya begitu ya. Baik, itu yang pertama. Yang pertama mungkin ada lagi yang ditanyakan, mungkin ada yang belum terjawab. Yang pertama dulu ya. Udah jelas belum kira-kira? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mau nanya ya Ustaz. Cuman kalau belajar agama itu wajib ya kan. Cuma kenapa di sekarang itu yang lebih diutamakan itu yang umum-umum gitu Ustaz. Kenapa sekarang itu orang lebih mementingkan pelajaran umum daripada agama?